Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10C. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap jurnal mengenai hubungan faktor biotik dan abiotik terhadap keanekaragaman makrobentos di hutan mangrove Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Grandis Magfirah Indonesia, di sini sebagai ketua dari kelompok 10C. Saya Miftahul Alam Wijaya. Saya Faisal Indra Permana. Saya Muhammad Rafif Hakim. Saya Galuh Intan Bilqis. Saya Mario Panji Putro. Saya Intan Dewi Nur Aini. Saya dan Kumalasari. Dan saya Visyana Pitagara. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa poin dimulai dari latar belakang, selanjutnya ragam dan gangguan abiotik dan antropogenik yang terjadi, lalu dilanjut dengan interaksi yang terjadi, dampak yang ditimbulkan, serta strategi pencegahan dan pengendalian terhadap gangguan dari abiotik dan antropogenik. Poin yang langsung saja kita langsung masuk ke poin yang pertama yaitu latar belakang yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya. Boleh, silakan. Izin menyampaikan masalah latar belakang. Jadi, umumnya aktivitas antropogenik ini umumnya menyebabkan penurunan kualitas lingkungan baik secara biotik maupun abiotik. Nah, aktivitas manusia yang tinggi terutama di kawasan pesisir, khususnya di daerah Desa Candi Menik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, ini mempunyai pengaruh terhadap ekosistem mangrove dan biota di dalamnya seperti makrobentos. Kenapa makrobentos? Karena makrobentos ini berperan sebagai pengurai bahan organik menjadi unsur hara yang dapat digunakan kembali oleh tanaman, serta dapat digunakan sebagai indikator pulihnya ekosistem mangrove dan pertumbuhan yang sensitif terhadap lingkungan. Baik, sudah dijelaskan latar belakangnya. Kita langsung masuk saja ke poin yang kedua, yaitu ragam gangguan abiotik dan antropogenik yang terjadi di hutan mangrove Kabupaten Lombok Barat. Di sini gangguan yang terjadi disebabkan oleh faktor abiotik dan antropogenik. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa gangguan antropogenik ini tuh disebabkan oleh manusia pada ekosistem mangrove di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Desa Candi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Gangguan antropogenik ini tuh disebabkan oleh aktivitas manusia di sekitar kawasan pesisir pantai seperti aktivitas tambak. Nah, aktivitas lain dari manusia juga seperti pembukaan lahan menjadi tambak dan sekitar ekosistem pesisir pantai ini terus terjadi pembukaan lahan menjadi area yang lebih terbangun. Kerusakan hutan mangrove juga disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak bijak. Lalu di sini ada beberapa kerusakan yang disebabkan oleh abiotik yang dipengaruhi juga oleh ketebalan lumpur, kedalaman, kecerahan air, pH, salinitas, dan suhu yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman nantinya. Dan juga makrobentos yang ada di dalam tanah. Selanjutnya poin yang kedua yaitu interaksi yang terjadi. Interaksi yang terjadi yaitu aktivitas manusia di daerah pesisir seperti membangun infrastruktur, mengembangkan pariwisata, dan menjalankan kegiatan industri dapat meningkatkan risiko polusi, menyebabkan kerusakan fisik tapi lingkungan, dan mengubah pola pergerakan air hidrologi di kawasan tersebut. Dampaknya terhadap sistem mangrove dan kehidupan di dalamnya, terutama makrobentos, organisme kecil yang hidup di dasar perairan seperti cacing, krustasea, dan moluska. Jika sangat serius, polusi dari aktivitas manusia dapat merusak kualitas air dan tanah di sekitar mangrove, sehingga mengaruhi pertumbuhan pohon mangrove dan mengurangi keanekaragaman hayati. Baik, langsung dilanjut ke poin nomor selanjutnya. Selanjutnya ada kerusakan hutan mangrove di Desa Cendemani terjadi akibat konversi lahan menjadi tambak dan pemanfaatan sumber daya mangrove berupa penebangan kayu. Kerusakan hutan mangrove di Desa Cendemani disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya mangrove berupa penebangan kayu yang berlebihan. Penebangan kayu mangrove yang berlebihan memiliki dampak yang sangat serius terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Faktor kedua yaitu konversi lahan mangrove menjadi tambak. Konversi lahan mangrove menjadi tambak adalah salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem pesisir. Meskipun memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek bagi masyarakat, praktik ini memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang. Kemudian, poin selanjutnya, tekanan aktivitas manusia menurunkan kualitas lingkungan biotik dan abiotik. Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang sangat penting. Ia berperan sebagai pelindung pantai dari abrasi, tempat hidup berbagai spesies, serta penyaring alami. Namun, aktivitas manusia yang tidak terkendali dapat mengancam kelestarian hutan mangrove. Contohnya seperti pada hutan mangrove di Desa Cendimane yang rusak akibat aktivitas manusia berupa konversi lahan menjadi tambak dan pemanfaatan sumber daya mangrove yang berlebihan. Untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, maaf, poin yang keempat yaitu dampak yang ditimbulkan. Bisa langsung disampaikan?
dampak yang ditimbulkan dari gangguan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada penurunan luas hutan mangrove di Pulau Lombok hanya tersisa 49,7%. Jadi hutan mangrove di Pulau Lombok ini mengalami penurunan luas hingga hanya tersisa 49,7%, yang mengakibatkan hilangnya habitat penting bagi berbagai spesies laut dan biota pesisir. Selanjutnya ada penggunaan lahan untuk pertanian dan industri, mengubah tanah, meningkatkan erosi, dan menurunkan kualitas lingkungan mangrove. Perubahan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam neraca sedimen, terus mengurangi kemampuan hutan mangrove untuk menyerap sedimen dan mengancam keberlangsungan vegetasi serta biota yang bergantung pada ekosistem tersebut. Dampak selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, yang ketiga adalah penurunan keanekaragaman biota, khususnya makrobentos. Dan untuk yang keempat, yaitu gangguan pada proses ekologis, seperti regenerasi vegetasi dan habitat biota. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu strategi pencegahan dan pengendalian dari gangguan abiotik dan antropogenik yang terjadi. Strategi pencegahan dan pengendalian antropogenik ada empat. Yang pertama, rehabilitasi dan reboisasi mangrove, yaitu menanam kembali mangrove dengan spesies asli untuk mempercepat regenerasi. Rehabilitasi dan reboisasi mangrove adalah proses pemulihan ekosistem melalui penanaman kembali spesies mangrove asli untuk mempercepat regenerasi. Program ini dilaksanakan dengan tiga pendekatan utama, yaitu pemilihan spesies mangrove, yang kedua, perbaikan kondisi hidrologis, yang ketiga, pelibatan masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini diharapkan program dapat memulihkan ekosistem mangrove. Nah, yang kedua ada pengendalian aktivitas tambak, yaitu mengatur lokasi dan aktivitas tambak untuk mengurangi dampak pada ekosistem mangrove. Selanjutnya yang ketiga, ada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dengan memperketat pengawasan pembukaan lahan dan penegakan sanksi terhadap para pelanggar. Memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pembukaan lahan yang merusak lingkungan, terutama pada area sensitif seperti hutan mangrove, sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Pengawasan yang lebih ketat memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran, sementara penerapan sanksi yang tegas memberikan efek jera bagi para pelanggar yang merugikan lingkungan. Yang keempat, pendidikan dan penyuluhan untuk masyarakat dengan edukasi masyarakat tentang pentingnya mangrove dan pengelolaan tambak yang ramah lingkungan. Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat menjadi lebih paham tentang manfaat ekosistem mangrove seperti perlindungan terhadap abrasi dan habitat satwa liar. Selain itu, masyarakat diajarkan teknik budidaya tambak yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka tanpa merusak alam dan lingkungannya. Baik, untuk penjelasan yang strategi dan pencegahan pengendalian terhadap abiotik. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi gangguan abiotik pada ekosistem mangrove. Yang pertama, dapat dilakukan pengelolaan sedimentasi, yaitu mengatur ketebalan lumpur dengan memulihkan daerah aliran sungai di hulu dan menambah vegetasi penyangga di sekitar mangrove untuk mengurangi sedimentasi berlebihan yang dapat menutup akar mangrove dan mengganggu stabilitas tanah. Yang kedua, yaitu dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas air. Memantau secara rutin kecerahan, salinitas, pH, dan suhu air untuk menjaga kualitas dan yang mendukung ekosistem. Menyaring polutan dari tambak atau industri di sekitar mangrove dengan vegetasi penyangga dapat membantu menjaga stabilitas lingkungan air. Baik, jadi di sini kita lanjut ke kontribusi dari setiap anggota kelompok. Saya sendiri, Grandis Malfionisa, di sini saya berkontribusi untuk mengkoordinasi penyusunan presentasi, pembagian tugas, penentuan jurnal, dan menyampaikan isi dari bagian gangguan antropogenik dan abiotik. Saya, Intan Nur Aini, berkontribusi dalam merangkum materi pada jurnal untuk pembuatan infografis, khususnya pada bagian strategi abiotik. Saya dari Intanedikbud berkontribusi dalam merangkum isi jurnal pembuatan infografis, khususnya bagian strategi antropogenik. Saya dari Kemalasari berkontribusi dalam mencari jurnal hubungan faktor biotik dan abiotik terhadap keanekaragaman makrobiota di hutan mangrove Lombok Barat. Saya Miftahul Alam Wijaya membantu menyusun latar belakang infografis dan sedikit membantu merangkum isi jurnal melalui Docs. Saya Saya Muhammad Rafi Visya Hakim. Nefita Zara berkontribusi dalam menyampaikan dan menjabarkan salah satu materi mengenai dampak yang ditimbulkan. Saya Muhammad Rafi Hakim berkontribusi menyusun materi strategi pencegahan dan pengendalian khususnya pada poin penegakan hukum dan penyuluhan untuk masyarakat. Saya Faizal Indra Permana membantu menyusun penjelasan dan menyampaikan materi mengenai interaksi yang terjadi pada poin ketiga dan keempat. Saya Mario Panjiputro sebagai pembuat infografis. Baik, itu dia kontribusi dari setiap anggota kelompok. Cukup sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.